Semua umat manusia ternyata diam-diam pergi ke dunia lain tanpa memberitahuku. Sementara aku malah ditinggalkan di bumi dan hidup selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, aku terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Aku mempelajari semua seni bela diri yang dimiliki umat manusia saat ini. Beberapa teknologi yang aku kuasai, bahkan melampaui batas kemampuan manusia. Tak kusangka, setelah umat manusia kembali, aku justru menjadi yang terkuat. Namun awalnya, aku terperangkap dalam keputusasaan mendalam. Di jalan yang seharusnya ramai, malah kosong tanpa seorang pun. Dimanapun aku melihat, hanya ada bukti bahwa manusia pernah ada. Seperti seluruh dunia hanya tersisa aku seorang. Yang lebih aneh lagi, jam di rumahku juga berhenti bergerak. Terhenti selamanya pada pukul 2.45. Saat perasaan cemas yang kuat muncul dalam diriku, seorang wanita dengan penampilan seperti malaikat tiba-tiba muncul, dan mulai menjelaskan masalahku. Benar, sekarang, selain kamu, waktu di bumi telah berhenti. Gadis dengan penampilan seperti malaikat itu berkata dengan santai, aku datang untuk memberitahumu, bahwa sebenarnya kamu sudah tertinggal. Semua umat manusia sudah pergi ke dunia-dunia dimensi lain. Hanya kamu yang tersisa di bumi. Namun dia sama sekali tidak mengerti penderitaanku. Sejak sekolah dasar, aku selalu tertinggal saat berkelompok. Di kamp musim panas SMP, hingga semua kegiatan setelah itu, aku tidak pernah bisa menghindari nasib tertinggal. Aku terjatuh ke tanah dengan ekspresi yang hilang. Apakah kali ini aku juga tertinggal? Lalu mereka pergi kemana? Malaikat itu melanjutkan ceritanya. Karena bumi telah memasuki era perubahan besar. Perubahan besar itu adalah saat bumi mencapai batas pengalaman dan naik ke tahap berikutnya. Saat itu, kekuatan ilahi akan terbuka. Dan ketika kekuatan ilahi mulai terbuka, monster akan muncul. Monster-monster ini adalah entitas seperti energi. Sangat sulit dibunuh dengan senjata atau cara biasa. Bahkan bom nuklir tidak dapat memberikan dampak pada mereka. Jika dibiarkan begitu saja, umat manusia mungkin akan punah karena monster-monster ini. Jadi Tuhan menghentikan waktu di bumi, dan memindahkan umat manusia ke dunia lain. Memberikan umat manusia waktu 10 tahun untuk beradaptasi dengan kekuatan ilahi. Dengan demikian, umat manusia dapat belajar cara menggunakan kekuatan ilahi di dunia lain. Dengan cara ini, umat manusia dapat mempersiapkan diri untuk melawan monster. Bagaimana? Tuhan sangat murah hati, kan? Sekarang saya mengerti, memang perlu untuk memperkuat umat manusia. Jadi bagaimana dengan saya? Setelah mengatakan itu, aku tak bisa menahan amarah di dalam hatiku. Lalu bagaimana dengan saya? Malaikat itu merasa canggung dan tidak berani menatapku. Pasti ada kesalahan di sini, dan tampaknya tidak bisa diperbaiki. Tiket sudah dipesan, umat manusia sudah berangkat. Aku panik dan langsung mulai berguling-guling. Songsi buru-buru menghiburku. Tuhan yang murah hati merasa kasihan padamu karena tertinggal. Sudah dijanjikan bahwa kamu akan diberi kompensasi. Masih ada waktu setahun sebelum umat manusia kembali. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Asalkan kamu bisa bertahan selama 10 tahun. Untuk menghadapi perubahan besar yang akan datang, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk melatih tubuhmu. Bagaimana? Namun aku masih merasa bingung dan bertanya. Tapi meskipun perubahan besar datang, aku tetap tidak bisa mengendalikan kekuatan ilahi, kan? Jadi kamu harus mengandalkan tubuhmu. Tidak ada pilihan, aku hanya bisa mulai berlatih keras sendirian di bumi. Selama 5 tahun ini, aku sepenuh hati fokus pada kebugaran tubuh. Karena saat umat manusia lain melakukan latihan pengendalian kekuatan ilahi, yang bisa aku lakukan hanyalah melatih tubuh. Lita sangat penasaran denganku. Apakah kamu tidak merasa bosan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang sama setiap hari selama 5 tahun? Aku merasa ini adalah hal yang harus aku lakukan. Latihan kebugaran tanpa henti selama 5 tahun ini memberiku banyak otot. Malaikat Lita adalah satu-satunya orang yang bisa aku ajak berbicara. Setiap hari, dia menyiapkan makananku. Kemampuan memasak Lita bahkan lebih baik daripada ibuku. Dan aku tidak perlu mencuci piring sendiri. Semua itu dilakukan secara otomatis. Setelah latihan kebugaran, aku ingin belajar seni bela diri atau cara menggunakan senjata. Sistem listrik dan jaringan masih berfungsi dengan normal. Sangat mudah untuk mencari informasi di internet. Selama 5 tahun yang penuh manfaat ini, aku mulai berlatih seni bela diri. Selama 4 tahun, aku sudah bisa mengayunkan pedang, tombak, dan tongkat dengan sangat baik. Lita juga menyaksikan perjalanan waktu 9 tahunku. Selama 9 tahun ini, dia tidak pernah malas sehari pun. Saat itu, Lita mengusulkan untuk bertanding dengannya. Dengan sparring, kemajuanku pasti lebih cepat. Tentunya aku tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Aku melayangkan pukulan penuh amarah selama 9 tahun ke arah Lita. Namun, Lita membalas dengan satu pukulan yang membuatku terbang setinggi matahari. Saat itu, aku baru tahu, ternyata Lita adalah malaikat yang dilahirkan untuk bertarung. Aku dipukuli oleh Lita selama 1 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun yang penuh makna itu segera berlalu.
aku akhirnya bisa kembali ke kehidupan normal. Namun, yang datang adalah, aku dan Lita akan berpisah. Begitulah, aku mulai menunggu dengan tenang kembalinya umat manusia. Lita juga menyelesaikan misinya dan bersiap terbang. Namun setelah menunggu 2,5 jam, umat manusia belum kembali. Lita juga terlihat bingung. Aku marah dan meminta Lita memberikan penjelasan. Lita berkata bahwa kemungkinan ada pergeseran sumbu dunia. Dan ini berarti, aku harus menunggu lagi 10 hingga 20 tahun, bahkan lebih. Namun, aku tidak putus asa. Aku memutuskan untuk menunggu. Tidak peduli berapa lama, hingga umat manusia kembali. Namun, waktu berlalu 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, umat manusia belum kembali. Aku juga menjadi lebih kuat. Lita datang dan memuji, kamu sudah menjadi sangat kuat. Aku hanya bisa terlihat kehilangan semangat. Setelah 50 tahun, aku sudah tidak menghitung waktu lagi. Bahkan aku sudah lupa bagaimana wajah ibuku. Lita merasa bersalah dan berkata maaf. Namun aku menjawab, setelah waktu yang begitu lama berlalu, aku sudah bosan berlatih bela diri. Lita buru-buru mengejarku, mendorongku untuk tidak kehilangan harapan. Lita terlihat khawatir. Apakah setelah begitu lama bahkan dia merasa putus asa? Aku menjawab bukan begitu. Aku memutuskan untuk berlatih bela diri sambil belajar dan mengisi waktuku. Lita yang cemas akhirnya merasa tenang. Sejak saat itu, aku mulai membaca buku setiap hari. Awalnya aku membaca novel modern, kemudian buku-buku tentang manajemen, lalu pengetahuan umum, dan juga fisika, sejarah, geografi, kimia, seni. Setelah aku menyelesaikan membaca seluruh buku di perpustakaan, aku mulai belajar bahasa asing, dan memulai perjalanan keliling dunia. Dimulai dari negara H, lalu negara S, negara D dan tempat lainnya. Sepanjang perjalanan ini, aku belajar banyak bahasa negara, dan membaca semua buku yang ada di dunia. Selama waktu itu, aku berbicara dengan malaikat Lita, dengan sikap yang selalu optimis. Sementara Lita juga khawatir padaku, takut aku akan mencapai batas. Bahkan dia diam-diam berdoa kepada Tuhan, berharap sebelum aku mencapai batas, semua umat manusia bisa kembali. Setelah aku membaca buku terakhir di dunia, aku mulai belajar cara menyembelih, dan juga bagaimana menjadi seorang pandai besi. Selama waktu ini, sudah berlalu 274 tahun. Kemudian aku tidak tahu berapa lama lagi, aku menyelesaikan pelajaran terakhir dalam penyembelihan, menyembelih paus sperma. Lita sangat marah atas hal itu. Namun setelah itu, aku menyadari, hal yang paling sulit untuk dipelajari adalah pandai besi. Aku terus bekerja keras, selama 5 tahun. Setelah banyak kegagalan dan percobaan, kegagalan lalu mencoba lagi. Akhirnya aku berhasil membuat pedang pertama. Tapi saya merasa sedikit kurang matang. Namun, pedang yang baru saja selesai dibuat langsung direbut oleh Lita. Dengan ejekan dia berkata, pedang ini bahkan mungkin tidak bisa memotong lobak, kan? Namun ketika aku mencoba merebutnya, dia berkata ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Dia juga dengan senyum nakal berkata, aku akan berdoa kepada Tuhan. Meskipun dunia ini diriset, aku tidak akan membiarkannya hilang. Tidak bisa apa-apa, aku hanya bisa membiarkannya. Setelah itu, dari pedang pendek, pedang panjang, tombak panjang, aksesoris, palu, dan sebagainya, aku membuat hampir semua jenis senjata di dunia, memiliki koleksi senjataku sendiri. Lalu, 50 tahun pun berlalu, aku terus merasa kurang puas dengan hasil kerjaku, membuatnya lagi dan lagi, hanya berharap suatu hari nanti aku bisa membuat senjata legendaris yang kuinginkan. Begitulah, setelah 100 tahun memukul palu, aku akhirnya membuat tombak panjang yang sempurna. Bahkan Lita memuji hasil karyaku. Katanya itu adalah senjata baja paling sempurna yang pernah dia lihat. Namun setelah kekuatan ilahi terbuka, akan muncul banyak bahan baru. Akan ada banyak materi yang lebih keras daripada baja. Nanti aku akan membuatnya dengan bahan baru. Lita melihat ke arahku dengan ekspresi kagum. Dia benar-benar orang yang tidak mudah menyerah. Sungguh sangat mengagumkan. Setelah aku menguasai teknik penyembelihan dan pandai besi dengan mahir, aku kembali mulai mendalami seni bela diri. Begitu tanpa tahu waktu, aku terus berlatih. Lita terkejut melihat aku berlatih tanpa henti. Bahkan aku menyelesaikan evolusi yang membutuhkan puluhan generasi umat manusia. Namun setelah itu, Lita terlihat lesu. Namun dia telah tertinggal selama 1000 tahun. Suatu hari, umat manusia pasti akan mencapai batas. Lalu apa yang harus dilakukan? Andai aku bisa memberinya pengalaman baru. Memikirkan hal itu, Lita tampak cemas. Hal yang belum pernah dia alami. Sekarang hanya ada aku. Lita merasa ragu untuk melanjutkannya. Dia terus memukul-mukul boneka di tangannya. Aku adalah seorang malaikat. Bagaimana bisa punya pemikiran bodoh seperti ini? Namun kemudian, Lita terjerumus ke dalam pergulatan batin. Tapi tugas saya adalah membantunya. Saya melakukan ini karena menjalankan perintah Tuhan. Pasti bukan karena kepentingan pribadi. Akhirnya Lita benar-benar memikirkannya. Jika dia ingin melakukannya, aku pasti tidak akan menolak.
dan aku hanya terdiam. Dari tadi dia seperti monyet yang melompat ke sana kemari. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang sedang dilakukan Lita. Saat itu, Lita terbang turun dan menundukkan tubuhnya, memikirkan cara untuk mengajukan topik ini kepadaku. Namun dia semakin mendekat ke wajahku. Pada saat itu, aku melihat pedang di pinggang Lita mulai bergetar hebat. Ketika Lita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, pedang tiba-tiba terangkat dari pinggang Lita, dan terbang langsung ke langit. Lita tampak panik, dia berlari mengejar pedang tanpa mempedulikan apa-apa. Sementara aku khawatir tentang Lita, aku menyadari pakaian yang kukenakan ternyata sama dengan yang aku pakai saat waktu berhenti. Beberapa hal yang tercipta saat waktu berhenti mulai perlahan menghilang. Bumi mulai kembali seperti saat waktu berhenti. Saat itu, Lita di langit memegang pedang dengan erat, berdoa agar Tuhan tidak mengambil pedang itu. Saat itu, Lita juga menyadari perubahan di bawah kaki kami. Perubahan besar tiba-tiba datang. Pada saat yang sama, posisiku juga mulai di-reset. Lita berteriak panik, "Tunggu, Tuhan, kau terlalu berlebihan." Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Untunglah Tuhan membiarkan pedang itu tetap padaku. Berpikir begitu, Lita langsung memeluk pedang itu erat-erat, melihat ke arahku dengan penuh penyesalan. Selama 1000 tahun ini, kita telah menjalin hubungan yang sangat dalam. Kapan kita bisa bertemu lagi? Setidaknya izinkan aku untuk menerima ciuman terakhir. Saat itu, aku yang melihat Lita di udara, juga dengan ekspresi yang kompleks. Mengingat saat pertama kali bertemu Lita, dia berkata bahwa dia adalah malaikat, makhluk yang lebih tinggi. Jika aku juga menjadi makhluk yang lebih tinggi, apakah itu berarti aku bisa bertemu Lita lagi? Saat pandangan kami berpisah, dunia juga mulai kembali seperti semula. Umat manusia mulai muncul di berbagai tempat di dunia. Tanpa disadari, aku juga muncul di tengah kerumunan. Di depan saya muncul sebuah jendela status. Semua orang sedang membicarakan tentang level yang telah diinisialisasi. Namun kekuatan fisik dan keterampilan yang saya latih tentu tidak akan hilang. Dan saya mendapatkan kompensasi untuk pemain yang tertinggal. Setiap naik level, status akan bertambah 5 poin. Yang aneh adalah meskipun ada begitu banyak orang di sekitar, saya merasa seperti orang tak terlihat. Tidak ada yang memperhatikan saya. Saat itu, saya menyadari keterampilan aktif saya, menyamar, dan tiba-tiba menjadi pasif otomatis. Sepertinya selama ada api yang tidak ditemukan, tidak ada yang akan memperhatikan keberadaanku. Namun hatiku sangat senang, sungguh senang melihat jalan yang ada orang setelah sekian lama. Setelah senja, saya akhirnya kembali ke rumah. Saat itu, tiba-tiba saya mendengar seseorang memanggil nama saya, dan yang berdiri di depan saya adalah ibu saya yang sudah lama saya rindukan. Saya hampir lupa seperti apa dia, namun begitu melihatnya, saya langsung ingat. Setelah 1000 tahun, akhirnya melihat ibu lagi, perasaanku benar-benar sulit diungkapkan. Saat itu, sepertinya segala sesuatu kembali berjalan dengan semestinya. Langit senja di kejauhan, aroma masakan yang tercium saat memasak, suara mendesis dari wajan datar. Ayahku yang sedang duduk di meja makan membaca koran. Di meja makan, ayah dan ibu sedang berbicara tentang pengalaman mereka di dunia lain. Hanya aku yang tidak bisa ikut berbicara. Aku tidak mungkin mengatakan pada ayah dan ibu bahwa aku tertinggal di bumi sendirian, kan? Saat ibu bertanya, aku hanya bisa menjawab dengan tidak jelas bahwa tempat yang aku tuju tidak punya nama. Saat itu ibu bertanya tentang pelatihan kekuatan ilahi. Katanya, jika menguasai kekuatan ilahi dengan baik, bisa menghasilkan banyak uang, karena tubuh monster-monster itu sangat berharga. Ayah juga mengiyakan dari samping. Tentu sangat menguntungkan. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menguasai kekuatan ilahi. Setelah mendengar ini, aku hanya bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan pada ayah dan ibu. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ilahi. Namun, ayah dan ibu tampak tidak terkejut sama sekali. Ternyata seperti yang mereka katakan, tidak banyak orang yang bisa mengendalikan kekuatan ilahi. Tidak bisa juga sangat wajar. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku menemukan tombak panjang yang aku buat sebelumnya diletakkan di sudut dinding. Apakah Lita yang melakukan sesuatu? Aku mengambil tombak dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Saat itu, jendela status tombak muncul. Serangan 8 tetap. Aku tidak tahu apakah itu tinggi atau rendah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku memutuskan untuk mencari informasi di internet. Setelah beberapa saat browsing, aku mengumpulkan informasi yang diberikan oleh orang-orang yang kembali. Sebelumnya hanya ada informasi tentang level. Level 5 dianggap sebagai level biasa. Level 10 ke atas bisa memilih pekerjaan. Setelah level 50, akan ada kesempatan untuk promosi kedua. Level ini sudah bisa disebut sebagai ahli. Dan setelah mencapai level 100, kamu bisa melakukan 3 kali promosi. Mencapai level ini berarti kamu akan mendapatkan perlakuan istimewa. Promosi keempat dan kelima hampir tidak ada yang pernah lihat. Tidak tahu apakah itu ada atau tidak. Saat melihat malam di luar jendela, aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkan Lita.
Tanpa sadar aku mengucapkannya. Saat itu suara tiba-tiba terdengar. Lita pasti akan sangat senang mendengarmu berkata begitu. Aku buru-buru mencari tahu siapa yang sedang berbicara. Akhirnya aku menemukan sosok kecil di ambang jendela. Namanya Eirta. Dia bilang datang untuk membantuku belajar kekuatan ilahi. Tapi sepertinya malaikat ini sangat tidak suka padaku. Ternyata setelah Lita kembali ke dunia ilahi, dia meminta dengan keras agar aku yang tertinggal dibantu. Bahkan dengan sengaja mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang aku bahkan tidak punya kesempatan untuk belajar kekuatan ilahi. Lemah, malang, dan tak berdaya. Karena itu, Tuhan mengirim malaikat baru untuk membantuku. Kemudian mata Eirta bersinar terang. Dia mulai memeriksa atributku. Ternyata dia menemukan bahwa kemampuan tubuhku sudah sangat luar biasa. Dengan kemampuan tubuh seperti ini, satu pukulan bisa membunuh monster level rendah. Ini disebut lemah, malang, dan tak berdaya. Mengingat kelicikan Lita, aku pasti akan memberi Lita pelajaran saat kembali ke dunia ilahi. Namun sayangnya sekarang aku sudah menerima tugas ini. Hanya bisa menerima kenyataan. Kemudian Eirta terbang ke depanku dan berkata, aku akan membantumu, membantu kamu menguasai kekuatan ilahi dengan mahir. Aku sedikit bingung bagaimana malaikat kecil ini akan membantuku. Lalu Eirta langsung terbang ke atas kepalaku, dan duduk begitu saja di sana. Dia mengatakan bahwa dia adalah makhluk tingkat tinggi. Hanya dengan berada di dekatku saja, pengenalan kekuatan ilahiku, kontrol, dan kecepatan penguasaan akan meningkat 10 kali lipat. Di bumi yang tidak ada kekuatan ilahi, kamu dan Lita tinggal bersama selama 1000 tahun pun tidak akan ada efek seperti ini. Namun kini, dengan datangnya perubahan besar, Eirta mengambil kalkulator dan menghitung. Aku rasa sekitar setahun sudah cukup. Ini membuatku merasa sangat cemas. Jadi, apakah kamu akan duduk di kepalaku selama setahun? Eirta menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir. Makhluk tingkat rendah lainnya tidak bisa melihatnya. Namun aku masih merasa sulit menerima itu. Mengenai privasi pribadi, itu tidak perlu dibicarakan. Yang utama adalah, ini membuang 25% dari harta karunku yang ada di hard disk. Namun, Eirta sepertinya mengetahui apa yang ada di pikiranku. Dengan nada meremehkan, dia berkata, kamu makhluk tingkat rendah. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan peduli. Jadi, hidup saja dengan tenang. Meskipun kamu melakukan hal-hal aneh di tengah malam, aku tidak akan peduli. Menghadapi malaikat sarkastik yang baru datang ini, aku semakin merindukan Lita. Namun, setelah kembali ke kehidupan normal, setelah 1000 tahun, aku mulai kembali ke kehidupan sekolah. Ketika aku sudah siap menikmati rutinitas yang sudah lama hilang, Eirta malah menggerakkan kakinya di atas kepalaku. Sungguh sangat mengganggu. Aku bersiap untuk berdebat dengan Eirta. Namun, beberapa orang yang terlihat seperti tentara lewat di dekatku. Aku baru menyadari bahwa kehidupan sehari-hari tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Aku mendengar bahwa setelah umat manusia kembali, pemerintah mengirimkan untuk menghadapi monster yang akan muncul di masa depan. Dan di sekolah, topik pembicaraan para siswa sekarang berubah menjadi pengalaman mereka di dunia lain. Keterampilan pasif penyamaran yang kumiliki membuatku menjadi seorang yang transparan. Aku hanya bisa meyakinkan diri bahwa ini akan memudahkan aku mengumpulkan informasi. Saat itu aku baru saja mengambil pena, dan mendengar teman-teman membicarakan seseorang yang disebut Kaisar Wanita. Tampaknya Kaisar Wanita ini sangat luar biasa di dunia lain, dan dia kebetulan berada di sekolah ini. Mereka juga mulai membicarakan kata baru, dungeon. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Eirta, apa itu dungeon? Eirta menjelaskan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Tuhan untuk monster. Tuhan akan meletakkan umpan di dungeon untuk menarik monster ke sana, lalu mengunci mereka agar tidak bisa keluar. Dengan cara ini, monster tidak akan keluar dan menyebabkan masalah di dunia manusia. Manusia juga bisa masuk dungeon untuk mendapatkan sumber daya. Namun monster di dungeon harus dibersihkan tepat waktu. Jika terlalu banyak monster, beberapa mungkin bisa keluar. Saat itu, guru masuk dengan cepat. Pelajaran yang diberikan kini bukan lagi tentang buku teks, tapi menjadi pelajaran tentang dunia baru. Memberitahu siswa untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat baru. Kini, ijazah universitas sudah tidak berarti apa-apa lagi. Semua tergantung pada penguasaan kekuatan ilahi. Eirta mengingatkan, metode pelatihan kekuatan ilahi yang paling efektif adalah memburu monster. Monster yang muncul di awal perubahan besar ini masih sangat lemah. Jika kita bisa memburu monster yang lebih lemah sekarang, mengumpulkan pengalaman untuk naik level, akan sangat membantu dalam menguasai kekuatan ilahi. Namun sebenarnya, saya merasa sangat cemas. Khawatir saya bahkan tidak bisa mengalahkan monster level rendah. Terlebih lagi, saya masih level 1, dan saya masih belum bisa mengendalikan kekuatan ilahi seperti orang lain. Namun Eirta langsung membantah saya. Namun, kamu memiliki tubuh seperti monster. Saat dia berbicara, sebuah tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyebar di dalam kelas.
Aku bersama teman-teman langsung melihat keluar jendela. Ternyata langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Di langit dan di bumi penuh dengan monster serangga yang menakutkan. Teman-teman di kelas mulai panik. Sepertinya mereka sama sekali lupa dengan apa yang dipelajari di dunia lain. Akhirnya mereka mulai melarikan diri. Airta bertanya apakah aku akan bertarung dengan monster? Tadi aku sangat tegang. Jawabanku adalah bahwa aku terlalu menganggap mereka kuat. Mereka terlihat lebih lemah daripada paus sperma. Aku langsung mencari benda untuk membuat senjata. Kuberikan beberapa ayunan dan merasa nyaman dengan pegangan senjatanya. Tidak lama kemudian, aku berhasil membuat senjata sederhana. Airta memuji keahlian membuat senjataku. Namun itu membuatnya teringat kelicikan Lita. Kamu bilang tidak bisa membuat ini? Setelah senjata selesai, aku bisa langsung turun untuk bertarung. Namun demi keamanan, aku masih bertanya pada Airta. Aku ingin menyembunyikan identitasku. Airta menyarankan untuk mengenakan masker. Tidak lama, aku langsung melompat keluar dari jendela kelas. Kulihat ada titik hitam kecil di langit yang semakin membesar. Kemudian sebuah tendangan menghancurkan segalanya. Levelku langsung naik 2 level. Aku juga mendapatkan informasi tentang monster belalang. Tanpa kekuatan ilahi, aku juga merasakan sedikit kekuatan magis dalam tubuhku. Saat aku memeriksa apa yang aku dapatkan, lebih banyak monster mulai mengerumuniku. Aku belum belajar cara bertarung dengan banyak monster. Tapi meskipun begitu, tanganku terus bergerak tanpa henti. Tidak lama kemudian, levelku naik menjadi level 4. Airta mengingatkan aku untuk tidak lengah. Karena sekelompok monster kembali terbang ke atas, aku langsung berlari. Namun aku tidak menyadari bahwa di belakangku, aku kehilangan keseimbangan dan sudah menjadi target monster. Monster itu menikamku dengan sangat keras di dada. Tanah di bawah tubuhku tercetak sebuah lubang besar. Namun aku sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, tubuh monster itu patah karena benturan. Airta terkejut dan tercengang oleh kehebatanku. Tubuh yang terlatih hingga sempurna. Karena kulitnya yang sangat keras, sehingga bahkan mulut nyamuk pun tidak bisa menembusnya. Tubuh orang ini sudah melampaui batas manusia. Sementara Airta terkesima, aku kembali membunuh beberapa monster. Levelku terus meningkat. Saat aku membersihkan monster belalang terakhir, Airta dengan panik memperingatkanku. Pasukan monster datang. Ketika aku mengangkat kepala lagi, pemandangan ini membuatku merasa jijik. Sebagai orang yang sangat membenci serangga, aku memutuskan untuk menjadi ahli pengusir serangga. Langsung berubah menjadi semprotan pembasmi serangga berbentuk manusia. Dalam sekejap, aku membasmi banyak monster. Saat itu, aku merasakan ada kilat yang menyambar di dekatku. Kemudian, aku menatap dengan bingung ke arah kilat itu. Ternyata itu adalah seorang gadis yang juga mengenakan masker seperti aku. Kilatan petir masih bersiul di tangannya. Saat aku masih terperangah dengan pemandangan itu, Airta buru-buru mengingatkanku untuk tidak kehilangan fokus. Ayo bunuh monster. Aku pun kembali terjun ke dalam pertempuran. Sama halnya, gadis itu juga menggunakan kekuatan ilahinya untuk membunuh monster. Airta penasaran. Kekuatan ilahi manusia itu tampaknya tak ada habisnya. Aku menjelaskan bahwa dia pasti sedang terus meningkat levelnya. Karena setiap kali aku naik level, tubuhku juga pulih sedikit. Kekuatannya juga pasti sama, kan? Saat berbicara, aku membunuh monster terakhir dengan cepat. Orang-orang yang bersembunyi di dalam rumah melihat semua itu. Aku baru saja menghela napas lega. Namun dari sisi lain, pasukan monster yang datang, mereka terkejut dan terdiam di tempat. Tuhan, dengar-dengar, tadi lebih dari 100 monster serangga muncul di sini. Apa yang terjadi? Aku dengan santai mencari tubuh monster. Airta berkata, kamu belajar membantai monster, kan? Mengolah tubuh monster bisa mendapatkan batu sihir. Ayo cari. Aku akan menunjukkan di mana. Aku mengikuti petunjuk Airta dan mulai mengolah tubuh monster. Akhirnya, batu sihir pertama berhasil aku ambil. Tentara-tentara di sekitarku terkejut melihat caraku bekerja. Saat aku tersadar, mereka mulai memotretku dengan gila-gilaan. Ini pertama kalinya aku dilihat begitu banyak orang. Ini membuatku sedikit gugup. Saat itu, seorang gadis angin datang menghampiriku. Dia ingin aku membantunya mengolah tubuh monster. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, aku bertanya berapa banyak yang bisa dia bagi. Gadis itu mengulurkan jarinya dan berkata, 30%, tidak, 40%. Setelah mendengar jawabannya, aku langsung setuju. Sambil menyanyikan lagu kecil, aku mulai mengolah tubuh monster. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, itu pasti kaisar wanita, kan? Benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan ilahi dengan sangat baik dalam satu hari? Jika mendekat, dia akan tersambar petir. Aku mendengar pembicaraan orang di sekitar. Ternyata orang ini adalah kaisar wanita yang legendaris. Benar-benar hebat. Saat itu,
aku juga mulai mendengar bisikan tentang diriku. Katanya aku bisa menembakkan laser dari tanganku, dan menggunakan pedang cahaya untuk menembus tubuh monster. Eirta menjelaskan, lihat, keterampilan penyamaranmu benar-benar luar biasa, kan? Bahkan dengan mengenakan masker, kamu bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengingatmu. Dan perasaan tidak terlihat ini tanpa diragukan lagi membuatku kecewa. Aku hanya bisa melampiaskan kemarahan dengan membantai monster. Kaisar wanita mendapatkan batu sihirnya. Setelah semuanya selesai, aku bersiap untuk pergi. Saat itu, seorang tentara tiba-tiba menghentikan langkahku. Dia bilang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, memintaku untuk bekerja sama. Namun, detik berikutnya, tentara itu langsung tersambar petir dan terbakar. Kaisar wanita menolongku dan mengatasi situasi. Tindakan kaisar wanita ini langsung memicu teriakan histeris dari orang-orang di sekitar. Memanfaatkan kekacauan, aku dengan cepat membawa tas berisi barang rampasan dan melarikan diri. Eirta memberitahuku untuk tidak khawatir. Aku masih bingung mengapa dia berkata begitu. Namun, ketika aku menoleh, orang-orang di sekitar sudah tidak bisa melihatku lagi. Aku melambaikan tangan dan memberi isyarat aku di sini. Namun orang-orang dengan wajah penuh iri. Ternyata aku sudah bergerak begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata mereka. Benarkah? Dia benar-benar sangat hebat, seperti Usain Bolt. Namun, pujian seperti itu membuatku sangat sedih. Apakah aku seumur hidup akan menjadi orang yang terpinggirkan? Saat malam tiba, aku diam-diam keluar dari rumah. Di tanah, tergeletak bahan yang aku dapatkan setelah membantai monster. Aku berencana membuat peralatan dari bahan-bahan itu. Namun, Eirta di sampingku menyarankan aku untuk membatalkan niat itu. Karena produk sampingan monster itu cukup sulit untuk diproses. Dia menyarankan agar aku mencari pengrajin profesional nanti. Aku menunjuk diriku sendiri. Eirta, apa yang kamu katakan? Adakah pengrajin yang lebih profesional dari aku? Tanpa kekuatan ilahi, aku malah memaksa untuk memberikan sihir pada perlengkapan ini. Saat ini, Eirta sangat ingin mencari Lita untuk memberi pelajaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyebut nama Lita. Mendengarnya, aku langsung tersenyum lebar. Eirta, kamu juga ingin bertemu Lita? Eirta menahan amarahnya yang hampir meledak dan berkata, sekarang aku memang sangat ingin bertemu Lita. Bagaimana bisa dia tidak tahu apa-apa? Dari sudut pandang tertentu, ini jelas penipuan. Tapi kembali ke topik, Eirta batuk sebentar. Kamu tahu apa itu keterampilan kekuatan ilahi? Aku, yang tidak pernah pergi ke dunia lain, tentu saja tidak tahu. Tapi aku sangat menantikan, karena namanya saja sudah terdengar sangat hebat. Namun Eirta masih menahan informasi. Begitu, tidak tahu tentang kekuatan ilahi. Itu wajar jika kamu belum belajar. Aku panik dan langsung memegang Eirta. Apa itu? Apakah itu keterampilan baru? Aku juga ingin belajar. Eirta dengan panik berteriak agar aku melepaskan tanganku. Setelah menyadari, aku segera meminta maaf kepada Eirta. Maafkan aku tidak bisa menahan diri. Wajah Eirta masih merah, dan hatinya berdebar-debar. Dia benar-benar orang yang tak terduga. Dia benar-benar tidak bisa diprediksi. Kemudian Eirta melanjutkan penjelasannya. Pokoknya, keterampilan kekuatan ilahi adalah menggunakan kristal kekuatan ilahi seperti batu sihir. Untuk memberikan kekuatan khusus pada peralatan pertahanan atau senjata. Ini adalah keterampilan untuk membuat senjata. Yang berkembang dari konsep menempa. Mendengarnya, aku semakin bersemangat. Aku tidak bisa menahan diri untuk sekali lagi memegang Eirta. Aku meminta agar dia segera mengajarkanku. Eirta segera mendorongku dengan tangan kecilnya. Aku sudah bilang aku akan mengajarkanmu. Eirta kemudian menutup kepalanya dengan sedikit pusing. Sungguh, nanti kalau aku kembali ke surga, aku pasti akan memberitahu Lita. Jaga priamu baik-baik. Eirta melihatku yang sudah tenang dan melanjutkan. Sebelum memulai keterampilan kekuatan ilahi, kamu harus menyiapkan bahan-bahan dan batu sihir yang diperlukan untuk membuat peralatan. Atau kristal kekuatan ilahi yang mirip dengan batu sihir. Mendengar ini, aku sedikit bingung. Apa yang mirip dengan batu sihir? Eirta menjawab, misalnya jantung naga. Mata aku langsung berbinar-binar. Jantung naga, itu sangat keren. Eirta melanjutkan penjelasannya. Saat membuat senjata, batu sihir ditempatkan di samping dan diproses bersamaan. Setelah selesai membuat senjata, batu sihir dihancurkan, dan dilapisi di permukaan senjata. Begitulah cara membuat model dasar. Proses ini disebut finishing. Namun, sekarang kamu hanya bisa membuat model dasar. Sedangkan finishing yang lebih sempurna adalah model terperinci. Memberikan kemampuan tambahan pada senjata dengan kekuatan ilahi. Namun model terperinci cukup sulit. Karena kamu belum bisa mengendalikan kekuatan ilahi. Mendengarnya, aku merasa sedikit kecewa.
Namun aku tersenyum paksa. Kalau begitu, Kairta ajari aku, bagaimana bisa tahu kalau tidak mencoba? Kairta terkesan dengan semangatku yang tidak mudah menyerah. Kemudian melanjutkan, untuk memberikan kemampuan khusus pada senjata, pengepul harus mengendalikan kekuatan ilahi. Namun dalam situasi darurat, menggunakan banyak batu sihir juga bisa. Dengan menggunakan kekuatan ilahi atau batu sihir, kamu bisa memberi senjata kemampuan tambahan. Misalnya membuat senjata mengeluarkan es atau api, atau memberikan senjata kemampuan untuk mengembalikan stamina saat diserang, dan sebagainya. Mendapatkan metode pembuatan, aku langsung siap untuk mencoba. Dengan dasar keterampilan pembuatanku, aku dengan cepat membuat 2 pelindung lengan dan 2 pelindung lutut. Kemudian mulai proses finishing model dasar. Namun setelah menyelesaikan semua ini, aku tidak berniat untuk berhenti. Melihat sisa batu sihir yang sedikit, aku mulai mengaktifkan kekuatan ilahi di batu sihir. Dengan konsentrasi, batu sihir mulai bersinar di tanganku. Kairta juga melihat niatku. Apa dia akan mencoba memberikannya sekarang? Dia bahkan belum bisa mengendalikan kekuatan ilahi. Sungguh nekat. Sedangkan aku terus berusaha membayangkan keinginan yang ingin kutambahkan pada senjata. Garis sabit seperti pada belalang. Sementara itu, batu sihir mulai terkuras dengan cepat di tanganku. Tidak lama kemudian, batu sihir pun hancur dan redup. Kairta mulai cemas karena aku. Jika gagal seperti ini, sangat disayangkan. Kami sudah sampai sejauh ini. Melihat kekuatan sihir yang hampir habis, Kairta pun tak bisa menahan diri. Dia mengulurkan tangannya dan menambahkan sedikit kekuatan ilahi. Dengan masuknya kekuatan sihir dari Kairta, batu sihir mulai bersinar dengan terang di tanganku. Secara perlahan, kekuatan itu berkumpul di pelindung lengan. Kairta tidak bisa menahan kejutan. Apakah ini gagal? Namun aku tak bisa menahan senyum tipisku. Tidak, katakan. Aku segera mengenakan pelindung lenganku, lalu dengan perlahan mengiris rantai besi di samping. Rantai pun hancur seketika. Aku melihat karyaku dengan puas. Ini tepat seperti yang kuinginkan. Kairta, yang terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan berhasil memberikan atribut belati dari belalang pada pelindung lengannya. Aku tersenyum penuh makna. Sepertinya aku akan sibuk. Kairta mengira aku sedang merasa bangga. Dia mengangguk, mengakui, iya, meskipun aku sedikit menambah kekuatan sihir, tapi kamu berhasil membuat peralatan pada percobaan pertama. Sungguh luar biasa. Kedepannya kamu pasti akan mencoba membuat banyak hal. Pasti akan sangat sibuk. Namun aku menjawab, itu bukan maksudku. Setelah itu, aku segera mengambil tas dan berlari cepat.